wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari mudah kita pahami. Untuk berdoa, langsung Pak yang memimpinnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita mulai belajar mengenai teks negosiasi. Sebelum belajar, Pak ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. 4.5 menyampaikan, mengajukan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tertulis. Sedangkan tujuan pembelajaran antara lain 3.5.1 menyebutkan pengertian negosiasi. Kemudian 3.5.2 menjelaskan tujuan negosiasi. 3.5.3 menjelaskan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. 3.5.4 menuliskan struktur negosiasi. Sedangkan 3.5.5 menjelaskan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berikutnya 4.5.1 menganalisis struktur teks negosiasi. Yang terakhir 4.5.2 menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Baiklah, kita mulai belajar teks negosiasi. Untuk materi pertama yang ingin Pak jelaskan yaitu tentang pengertian teks negosiasi. Sebelum Pak menjelaskan pengertian teks negosiasi, Pak akan menyampaikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Pertanyaan yang kedua, apakah pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Untuk jawaban pertama, Pak rasa ada yang belanja selain di mall, misalnya di pasar. Hal unik yang biasanya ditemui terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Untuk jawaban yang kedua, pernahkah kalian minta uang jajan pada orang tua? Pasti pernah juga. Selain minta uang jajan, bisa juga minta handphone baru. Jadi di sini ada proses tawar-menawar antara orang tua dengan anak. Jadi apa pengertian dari teks negosiasi? Pengertian teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sekarang kita lanjutkan dengan tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan teks negosiasi, yang pertama untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Jadi tujuan yang pertama ini dari teks negosiasi mengurangi perbedaan posisi setiap pihak, maksudnya antara pihak pertama mempunyai perbedaan dengan pihak yang kedua. Misalnya Pak beri contoh,
penjual menginginkan harga yang tinggi, sedangkan pembeli menginginkan harga yang rendah. Melalui tujuan teks negosiasi inilah perbedaan itu bisa berkurang. Dua, untuk menyatukan perbedaan pendapat dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ketiga, untuk mendapatkan kata sepakat dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan saling persetujuan. Empat, untuk mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi maksudnya kedua belah pihak tidak ada yang rugi, sama-sama untung, atau istilahnya itu disebut win-win. Yang terakhir, untuk kemenangan kedua belah pihak. Baiklah, setelah kita mempelajari pengertian dan tujuan teks negosiasi, sekarang kita lanjutkan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Adapun unsur-unsur pembangun teks negosiasi antara lain satu, partisipan. Maksudnya di sini di dalam membangun teks negosiasi harus ada pihak pengajuan dan ada pihak penawaran. Di samping ada pihak yang ketiga, misalnya pihak perantara, pendengar atau pemandu. Kemudian unsur yang berikutnya adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Sedangkan yang terakhir 4 adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Karena di dalam negosiasi itu harus ada kesimpulan ya. Kalau tidak ada kesimpulan itu bukan namanya negosiasi. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi antara lain, pertama orientasi. Orientasi adalah merupakan bagian awal atau pembuka teks negosiasi, biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Sedangkan yang berikutnya 4, persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Sedangkan yang terakhir ada penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri sebuah teks negosiasi. Baiklah, setelah kita belajar tentang pengertian teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, unsur pembangun teks negosiasi, dan struktur teks negosiasi. Sekarang kaidah kebahasan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang termasuk dengan bahasa santun, contohnya tolong, silakan, cobalah, percayalah, maaf, dan bolehkah. Selanjutnya, kaidah yang selanjutnya, yaitu terdapat ungkapan atau kalimat persuasif atau bahasa yang membujuk. Contohnya, ayo doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Contohnya, mengucapkan salam, membalas salam. Kemudian, memerintah, menerima atau menolak perintah. Yang selanjutnya bertanya, menjawab apa atau tidak menjawab. Dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan kaidah kebahasaan teknis yang berikutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang kelima, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Maksudnya, kedua belah pihak itu sama-sama untung atau sama-sama menang, atau istilah dalam teks negosiasi itu win-win.
Yang selanjutnya menggunakan pronomina. Pronomina itu maksudnya kata ganti. Contohnya ada kata saya, ada kata kami, dan kata Anda. Saya itu orang pertama. Nah, itu. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Nah, biasanya kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2. Untuk lebih jelasnya tentang teks negosiasi ini, baiklah kita baca saja salah satu contoh teks negosiasi berikut ini. Ini teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Ini ada contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli, diawali dengan pembeli dan penjual. Berapa harga sekilo jeruk ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurangkan, Bang? Boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan kalebitan, masak pohon. Ya, Bang, tapi harganya boleh kurangkan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Ya, Bang. Yang penting saya dapat jeruk yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri jeruk yang dibelinya. Sekarang kita lanjutkan analisis contoh teks negosiasi yang di atas berdasarkan strukturnya. Di dalam menganalisis, kita mulai dengan orientasi. Orientasi ini adalah percakapan awal atau pembuka antara pembeli dengan penjual. Contohnya, berapa harga sekilo jeruk ini, Bang? 30.000, murah. Nah, ini percakapan awalnya. Kemudian ada pengajuan. Contohnya, boleh kurang, Bang? Nah, di sini pembeli minta harga diturunkan. Jadi di sini pengajuannya pembeli minta harga diturunkan. Lalu ada penawaran lagi. Contohnya, belum boleh, Bu. Nah, di sini berarti penjual menawarkan belum boleh kurang harganya itu. Lalu ada lagi pengajuan, pembeli minta harganya dikurangi. Kemudian ada penawaran lagi, penjual minta pada pembeli boleh milih asal jangan yang besar-besar, nanti saya rugi. Yang selanjutnya persetujuan. Persetujuan di sini ditandai oleh tanda atau kata iya, baiklah, oke, siap, atau sip. Contohnya, iya, Bang, yang penting saya dapat jeruk yang bagus. Contoh yang lain, baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Baiklah, dan iya itu menyatakan persetujuan. Demikianlah analisis struktur teks negosiasi. Selanjutnya kita lanjutkan analisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Analisis teks negosiasi berdasarkan kaidah bahasanya. Untuk bagian pertama ada pasangan tuturan. Contohnya, berapa harga sekilo jeruk ini, Bang?
30.000, Bu. Murah. Nah, di sini ada pasangan tuturan bertanya pasangannya dengan menjawab pertanyaan. Terus yang kedua, ada kalimat membujuk atau merayu. Contohnya, ya Bang, tapi harganya bisa kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, kalimat di atas berisi membujuk atau merayu yang disertai dengan alasan yang masuk akal atau logis. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan, yaitu memerintah dan memenuhi perintah. Contohnya, belum boleh Bu, 28.000 ya. Baiklah. Ibu di sini memerintah bahwa belum boleh Bu. Tapi dijawab baiklah. Nah, berarti di sini ibu memerintah dan memenuhi perintahnya. Kemudian yang terakhir, tidak merugikan kedua belah pihak. Ini ditandai dengan kata iya dan baiklah. Nah, pada contohnya di teks di atas, iya Bang, yang penting saya dapat jeruk bagus. Kemudian, baiklah, saya beli 3 kilo Bang. Kemudian, berarti di sini tidak ada yang dirugikan dan sudah setuju atau sepakat. Demikianlah materi teks negosiasi yang dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan semua yang sudah diberikan dapat dipahami dan dapat ada manfaatnya. Sebelum Pak tutup penyampaian materi ini atau pertemuan ini, nanti ada tugas yang dapat kalian kerjakan. Tugasnya lihat di WA atau WhatsApp. Demikianlah untuk pertemuan hari ini, tetapi tetap semangat. Dan Pak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.